Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di channel Moms Rigi, ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sharing cara gaya hidup minimalis yang kuterapkan pada kehidupan sehari-hariku. Sambil memberes-beres kamar tidurku, jangan di-skip-skip videoku teman-teman, tonton sampai habis. Langsung aja ya teman-teman, langkah yang pertama, satu, membeli barang sesuai kebutuhan, bukan cuma karena dipengaruhi sama keinginan. Tanpa disadari pada saat belanja, terkadang mau tergoda untuk membeli barang-barang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena pengaruh sosial. Gaya hidup minimalis mengajarkanku untuk berpikir dua kali sebelum membeli sesuatu. Apalagi sekarang ini sangat mudah untuk berbelanja ya teman-teman, belanja online. Jadi mata ini tertuju dengan aplikasi untuk membeli sesuatu yang menarik perhatian kita, dan sebelum kita memikirkan untuk membelinya harus kita hindari itu benar-benar penting atau tidak. Jadi kita hindari dulu ya teman-teman. Pokoknya membeli barang sesuai kebutuhan supaya lebih menghemat uang dan fokus yang benar-benar penting pada hidup kita masing-masing. Langkah yang kedua, lebih rutin menjaga tempat tinggal dan lingkungan sekitar untuk selalu bersih. Jika kita hidup dalam lingkungan yang bersih dan teratur, kita sering merasa lebih rileks, produktif, dan bahagia ya teman-teman. Cara sederhana untuk menerapkan prinsip ini adalah dengan melakukan pembersihan rutin pada rumah. Buang atau sumbangkan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Nah teman-teman, sekarang aku udah berada di sungai kontrakanku nih, memanfaatkan air yang dekat dengan kontrakanku. Bukan aku aja, warga setempat juga memanfaatkan dengan mencuci apa aja yang bisa dilakukan di air sungai mengalir ini. Langkah selanjutnya yang ketiga, memperbanyak kesempatan untuk menambah pengalaman, bukan menumpuk barang-barang. Salah satu hal yang sering terlupakan dalam kehidupan modern saat ini adalah pentingnya pengalaman dibandingkan dengan barang material. Gaya hidup minimalis mendorong kita untuk fokus pada pengalaman yang berharga dan mendalam daripada menumpuk barang yang mungkin hanya memberikan kepuasan sesaat. Contohnya teman-teman, daripada menghabiskan uang untuk membeli banyak pakaian atau peralatan elektronik, maksudnya itu bukan berarti kita nggak beli, pertimbangkan dulu untuk melakukan sesuatu yang harus benar-benar penting kita beli. Lebih baik kita menghabiskan waktu bersama keluarga dalam perjalanan, dan menambah pengalaman seperti ini dapat membawa kebahagiaan yang jauh lebih berkelanjutan daripada membeli barang yang baru. Selain itu, pengalaman ini juga bisa menjadi kenangan yang berharga akan hidup kita sepanjang hidup. Oke teman-teman, sekarang aku udah berada di dalam rumah nih, mau menyetrika pakaian, dan di sini udah banyak sekali tumpukan barang pakaian ya teman-teman. Dan ini salah satu juga yang bisa kita sortir barang-barang yang bisa digunakan lagi atau tidak. Nah, ini salah satu gaya hidup minimalis ya teman-teman. Menyetrika pakaian ini tidak terlalu detail banget untuk pakaian sehari-hari. Tetapi kalau pakaian seragam sekolah atau pergi keluar undangan, yang penting-penting itu memang detail untuk menyetrikanya. Karena semakin kita lama untuk menggunakan daya tahan listrik ini, semakin besar untuk biayanya. Selanjutnya langkah keempat adalah untuk menjaga pola makan yang seimbang demi kesehatan tubuh dan mental yang lebih baik. Maksudnya adalah teman-teman, untuk memenuhi nutrisi kebutuhan dalam tubuh kita, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan pada masakan sendiri di rumah daripada kita membeli makanan dari luar, karena kita nggak tahu itu bersih atau tidaknya, dan sebaiknya kita mengkonsumsi memasak di dalam rumah sendiri. Penting juga ya teman-teman untuk menghindari makanan berlebihan, dan kita harus benar-benar mempraktikkan mengkontrol diri sendiri. Ini dapat membantu untuk menghargai makanan dengan lebih baik dan menjadikan makanan sebagai pengalaman yang lebih berarti. Pokoknya dengan menyederhanakan hidup, kita dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mencapai kebahagiaan lebih dalam dan berkelanjutan. Nah, itu tadi mudah-mudahan langkah-langkah untuk cara menerapkan gaya hidup minimalisku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sambil menyetrika pakaian di sini, aku mau menyapa sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah mengklik nonton dan yang udah subscribe. Semoga dapat bermanfaat dengan menonton channelku. Dan yang baru datang, salam kenal. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bantu support aku ya teman-teman, channelku ini supaya lebih berkembang dan maju.
Alhamdulillah selesai menyetrika pakaian ya teman-teman. Tidak lupa mencabut colokan pada listrik dan meletakkan kembali kepada tempatnya. Dan di sini adik Jianya ini mau menabung katanya, jadi aku ambil aja dulu tabungannya dan masukin uangnya. Oke, aku pernah beberapa teman-teman sharing gitu, selesai menyetrika pasti mager untuk meletakkan hasil setrikaan ini ke dalam lemari. Dan di sini aku berbagi tips sedikit ya teman-teman untuk meletakkan setrikaan ini itu jangan sekaligus. Jadi pelan-pelan sedikit demi sedikit kita masukkan, pasti selesai untuk pekerjaan ini. Oke, selesai untuk menyusun baju, kembali ke kamar mandi. Memang jatah sore hari menyuci pakaian karena tadi pagi udah aku rendam nih. Dan sekarang sore harinya aku cuci dulu untuk pakaian ini ya teman-teman. Mencuci pakaianku ini secara manual aja, tidak melakukan mesin cuci. Dan pelan-pelan juga terlaksanakan dan bisa terselesaikan untuk pekerjaan ini. Sini aku mengandalkan kakiku untuk yang berat-berat karena baru capek gitu teman-teman menyetrika baju. Baiklah teman-teman, selesai mencuci pakaian dan udah sharing untuk menerapkan gaya hidup minimalisku sederhana. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman semuanya. Maaf bila ada kata-kata salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye, I love you.